Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lebih dekat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun anggota kelompok kami adalah Adam Fri Apandi, Yulita Naomi, Hernita Andriani, Lisa Duyanti, dan Putra Jaya Telaum Banua. Kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Baiklah, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Adapun karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain, yang pertama adalah berfokus pada kompetensi pembelajaran, kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan pelajar peserta didik diakomodir dalam pemetaan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik sebagai pembelajar yang aktif. Menurut Tomlinson, pemetaan kebutuhan peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Minat belajar yang dimiliki peserta didik itu berbeda-beda dan dijadikan sebagai motivator dalam belajar. Kemudian, kesiapan belajar itu adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan profil belajar itu mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ketiga kebutuhan belajar peserta didik tadi dapat diakomodir dalam kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama konten atau isi, kedua proses, ketiga produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Untuk konten atau isi, ini berkaitan dengan cara penyampaian dan penyajian materi yang disampaikan pada peserta didik berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian proses, ini berkaitan dengan suatu runtutan keberlangsungan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan. Selanjutnya produk, ini berkaitan dengan karya yang dibuat oleh peserta didik sebagai hasil ekspresi diri yang diinginkan dari tugas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu lingkungan belajar. Itu suatu pembentukan suasana atau kondisi belajar peserta didik yang menyenangkan agar dapat memberikan efektivitas dan pengaruh terhadap hasil belajar. Contoh keragaman peserta didik di kelas. Beberapa bentuk keragaman peserta didik di kelas dapat berupa: pertama, keragaman interaksinya dengan lingkungan. Kedua, keragaman bagian kecerdasan. Ketiga, keragaman tingkat perkembangan. Keempat, keragaman minat belajar. Contoh, keragaman interaksinya dengan lingkungan. Sari adalah siswi negeri kelas 2. Sepulang sekolah, Sari membantu orang tuanya yang bekerja mengelola toko buah di pasar tradisional. Sari banyak bertemu dengan banyak orang seperti pembeli buah langganannya, kuli panggul pasar, mitra ayah dan ibunya di pasar. Kondisi rumah yang kadang berantakan membuat ia lelah untuk meneruskan belajar. Pada rentang waktu cukup lama, Sari dan keluarganya mempunyai pandangan tersendiri terhadap lingkungan, kehidupan sosial dan sekitarnya, sehingga membentuk pribadi di Sari. Jadi, pada contoh keragaman tersebut merujuk pada teori sistem ekologi, yaitu perkembangan yang terjadi mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Contoh keragaman bagian kecerdasan. Nina dan Putri adalah siswa kelas 8 yang memiliki kecerdasan yang berbeda. Nina menyukai pembelajaran seni dan ekstrakurikuler karate serta memiliki nilai yang kurang bagus pada pembelajaran matematika. Sedangkan Putri menyukai pembelajaran berhitung dan sangat sayang dengan hewan peliharaannya. Jadi pada contoh keragaman tersebut merujuk pada teori multiple inteligensi. Karena Nina memiliki kecerdasan spasial, visual, dan kinestetik, sedangkan Putri memiliki kecerdasan logis, matematis, dan naturalis. Contoh keragaman tingkat perkembangan. 2 dari 30 siswa, Ayu dan Yogi, memiliki kemampuan yang lamban dalam memahami materi. Ayu lebih suka menyendiri dan tidak mudah untuk bergaul. Sementara Yogi senang bergerak dan aktivitas fisik, sehingga terkesan mengganggu.
Pada saat belajar matematika, Ayu merasa minder karena merasa tidak bisa mengerjakan, sementara Yogi keliling kelas sehingga tidak konsentrasi ketika Bu Eronika menjelaskan. Oleh karena itu, keduanya memerlukan bimbingan tersendiri dari Bu Eronika untuk mengerjakan soal, dibandingkan 28 siswa lainnya. Jadi, pada contoh keragaman tersebut dapat dilihat terdapat dari dua tingkat perkembangan. Yaitu tingkat perkembangan aktual telah tercapai oleh 28 murid Bu Eronika, sementara dua yang lainnya, yaitu Ayu dan Yogi pada tahap tingkat perkembangan potensial. Keduanya memerlukan bimbingan khusus dari Bu Eronika untuk memaksimalkan potensi yang mereka punya. Dari contoh keragaman tersebut merujuk pada teori John of Primal Development. Contoh, keragaman minat belajar. Terdapat 3 contoh keberagaman minat belajar siswa di kelas, yaitu, ada siswa yang minat belajarnya lebih suka mendengar atau auditori, ada siswa yang minat belajarnya lebih suka melihat gambar atau visual, dan ada siswa yang minat belajarnya lebih suka mempraktikkan secara langsung atau kinestetik. Jadi, pada ketiga contoh siswa tersebut merujuk pada teori learning modality. Selanjutnya kita masuk pada teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Pertama ada teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Proven Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem. Yang pertama ada mikrosistem, yang kedua ada mesosistem, yang ketiga ada ekosistem, yang keempat ada makrosistem, dan yang kelima ada kronosistem. Mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain, serta institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua ada mesosistem, yaitu interaksi antar dua atau lebih dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam suatu sistem sekolah. Contoh lainnya yaitu pelayanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga anak dan sekolahnya. Yang ketiga ada ekosistem, yaitu sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun di sini tidak terlibat dalam satu hal langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat ada makrosistem, yaitu sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, serta merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, budaya, serta politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Yang kelima ada kronosistem, yaitu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosio-kultural. Jadi, makrosistem mengacu pada sikap dan ideologi masyarakat serta budaya di mana seorang anak dibesarkan. Yang selanjutnya adalah teori tentang multiple intelligence, yaitu dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Beliau seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education yang berasal dari Harvard University, Amerika Serikat. Jadi di sini Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes EQ dalam ruang yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Di sini dapat dikatakan juga bahwa setiap orang memiliki 8 kecerdasan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik, kedua kecerdasan logis matematis, ketiga kecerdasan spasial visual, keempat kecerdasan kinestetik jasmani, kelima kecerdasan musikal, keenam kecerdasan intrapersonal, ketujuh kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir kecerdasan naturalis. Yang pertama kecerdasan verbal linguistik.
yang merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Ini merupakan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, dan jumlah atau pola warna. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Jadi di sini individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola desain, serta tekstur. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan peserta didik. Biasanya siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu yang lama dan mudah bosan. Yang kelima, kecerdasan musikal. Peserta didik yang seperti ini biasanya tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu. Mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan juga bentukan yang menjadi sebuah musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami dirinya sendiri, memahami kekuatannya, kelemahan, dan juga motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada peserta didik, biasanya dia akan bisa berbuat bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Peserta didik juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan juga filsuf. Yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini biasanya mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Selain itu, mereka juga suka bekerja sebagai tim, dapat memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, mediasi konflik, dan juga mengemukakan kompromi. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda alam yang ada di sekitar kita. Mereka juga tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam. Misalnya saja suka bercocok tanam, suka memelihara hewan, aktivitas seperti bertani ataupun berkebun, dan aktivitas yang berkaitan dengan alam yang lain. Teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Nomor 3, Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development dapat didefinisikan sebagai zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tentu peserta didik memiliki Zone of Proximal Development yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja untuk mengukur kemampuan dan potensinya memiliki level yang berbeda. Umumnya ada 2 level yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan potensinya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Ketika masuk dalam zone of proximal development ini, anak sebenarnya dapat melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan. Akan tetapi, lebih optimal jika orang dewasa atau pendamping yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat Suprayogi 2022 yang mengemukakan bahwa bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing peserta didik. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar. Kita akan masuk pada nomor 4 untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal ini.
Learning modalities kerap kali salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai visual, auditory, dan kinestetik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, modalitas belajar visual didefinisikan sebagai menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak lebih mudah memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Yang kedua, auditory merupakan modalitas belajar menerima informasi lebih mudah melalui kegiatan mendengar. Sesuai dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Sedangkan yang ketiga, kinestetik merupakan modalitas belajar dengan melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan sesuatu, learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau bahkan dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Dari ketiga modalitas belajar yang sudah dijelaskan, jangan terjebak ya dalam stereotip tipe pelajar seperti apa peserta didik tersebut. Bisa saja peserta didik itu termasuk ke dalam pembelajaran multimodal. Artinya, peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini, tergantung pada situasinya. Sekian pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi kita kali ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.